Arif. Sehat Pak? Sehat, alhamdulillah Mbak. Baik, untuk Pak Arif boleh diperkenalkan dulu kepada teman-teman semua. Iya, perkenalkan nama saya Arif pribadi. Saya berasal dari Kelurahan Jagalan, Kota Surakarta. Saya sebagai pengelola perpustakaan kampung dari Kelurahan Jagalan, Kota Surakarta. Untuk narasumber yang kedua ini ada Bapak Bayu yang di perpustakaan Taman Cerdas Mojosongo 1. Nah, untuk Bapak Bayu sendiri boleh untuk perkenalan diri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bayu. Saya D3 Kelautan, tapi saya bekerja di perpustakaan Taman Cerdas di sini. Saya udah 1 tahun lebih. Lagi dengan live talk kali ini di suasana perpustakaan yang berbeda dengan narasumber yang berbeda. Oke, di sini udah ada Ibu Muji. Untuk Bu Muji boleh perkenalan dulu Ibu. Ya, halo, saya Bu Muji. Ini saya dari pengelola perpustakaan kampung Kelurahan Serengan, Kota Surakarta. Salah satu dari 18 perpustakaan yang ada di Surakarta. Menurut Bu Muji sendiri, pentingnya literasi bagi masyarakat di perpustakaan desa itu apa ya? Untuk pentingnya literasi itu memang kita bisa ya menambah wawasan dari para pemustaka yang ada di sini. Khususnya kalau di perpustakaan kampung itu kan kita langsung bersentuhan dengan masyarakat, dengan kegiatan masyarakat. Jadi mungkin perpustakaan kampung itu bisa dikatakan kita bisa mendukung kegiatan untuk literasinya Mbak ya. Selain menambah wawasan, mungkin kita bisa cari informasi yang akurat gitu ya. Iya, betul. Menurut Bapak, pentingnya literasi khususnya di masyarakat di pedesaan itu bagaimana Pak? Pertanyaannya pentingnya, Ge. Iya. Kalau pentingnya berarti sangat penting. Ya, kenapa? Karena kita butuh banyak ilmu dan salah satu sumber dari ilmu itu ada di buku. Jadi anak-anak atau remaja atau orang dewasa tentu membutuhkan banyak ilmu yang salah satu sumbernya ada di buku, dan perpustakaan sebagai salah satu tempat untuk mendapatkan ilmu, terutama untuk anak kecil karena mereka butuh banyak bacaan, dan perpustakaan sebagai tempat yang bagus untuk mereka mencari banyak tulisan-tulisan dan ilmu yang mereka inginkan. Seperti itu.
tingkat literasinya tuh Masih rendah. sangat rendah banget ya. Jadi ayo teman-teman kita yang masih muda-muda, Iya. tingkatkan literasi kita dengan membaca buku ataupun cuma sekedar apa ya, membaca hal-hal yang Menurut kita itu masih minim gitu. ya, datang ke perpustakaan juga, kita ramaikan perpustakaan di daerah kalian juga. Di desa-desa kalian juga. Ya, betul. Menurut Pak Bayu sendiri, literasi itu penting nggak? Apalagi di sekitar masyarakat kita. Menurut saya literasi sangat penting sekali ya, sangat penting sekali. Karena apa? Karena selain literasi itu memang untuk menimba ilmu ya. Literasi itu juga sebagai salah satu sarana untuk kita istilahnya dapat informasi, terus untuk istilahnya untuk meninggalkan kebiasaan kita yang tidak bisa hidup tanpa gadget kan, Oh, seperti iya. itu ya. Literasi Iya, sangat penting sekali, apalagi di generasi sekarang ini mereka juga saya lihat literasi itu sama sekali tidak tertanam di Iya, anak-anak iya. kecil sekarang. Mereka semuanya kesini cuma game aja, karena mereka kesini cuma nyari wifi, Wifi, ya, ya. nyari wifi aja, mereka mabar kayak gitu. Jadi Ya. literasi bener-bener ini PR yang sangat besar sekali Iya, untuk iya. saya pengelola perpustakaan di sekitar pedesaan atau kampung ini. Dari perpustakaan ini apakah ada sejarahnya gitu Pak? Sejarah berdirinya Iya, kapan? sejarah. Oh, oke. Kalau sejarah berdirinya perpustakaan ini sih istilahnya karena saya baru ya. Saya Ya. datang ke sini udah berdiri. Iya. Tapi di sini ada company profile-nya. Oh, Istilahnya iya. ya, profilnya untuk perpustakaan Kelurahan Mojosongo ini memang sengaja saya buatkan seperti pamflet seperti ini ya. Oh, seperti Oh, brosur gitu ya Pak Iya, ya. seperti promosi ya juga. untuk promosi juga. Jadi di sini perpustakaan Widya Pustaka di sini namanya. Itu di Kelurahan Mojosongo itu merupakan salah satu sumber belajar di masyarakat sini, Iya, iya. karena kebanyakan penyumbang buku di sini itu masyarakat sekitar, Oh, dan itu ada seperti LKS, buku-buku seperti buku-buku istilahnya buku-buku penunjang ya untuk Iya. mereka belajar. Itu tuh sangat sangat dibutuhkan sekali ketika mereka tidak punya bahan lagi. Dan di sini saya lihat perpustakaan Mojosongo ini dirintis di tahun 2008. Iya. sama kayak Oh ya, sama kayak yang lainnya ya. Iya. Iya, sama ini. Dirintis pada tahun 2008, dan dasar pendirian perpustakaan Widya Pustaka ini adalah keputusan Kelurahan Mojosongo nomor 412.5/11/1/2009 seperti itu, dan ditunjang dengan SK Wali Kota juga. oh, Ya, jadi untuk istilahnya untuk menumbuhkan literasi di dalam masyarakat sini. Dan karena luasnya Mojosongo ini nggak cuma satu, Mbak. Ada Mojosongo 2, ya. Oh, Perpustakaannya ada 2. Iya. Yang satu ada di Jalan Lejen Sutoyo, jauh dari sini. Tapi karena Mojosongo ini luas, kalau cuma dikasih satu tok memang tidak mumpuni, kurang gitu. Makanya dipecah 2. Seperti itu. ini juga bisa dilihat lengkap banget ya, Lengkap ya. dengan Eh. koleksinya, fasilitasnya juga Iya. keren sendiri. Ya, karena di sini TC Taman Cerdas ya. Jadi Oh iya. untuk koleksi bukunya memang 2 kali lipat. Oh. 2 kali lipat perpustakaan kampung lainnya. Di sini untuk buku fiksinya ada 709 eksemplar. Ya, ada 639 judul, dan kemudian untuk non fiksinya ada sekitar 2681 judul. Seperti itu. Memang di sini banyak sekali. Itu belum sumbangan-sumbangan dari masyarakat sekitar ke kita ya. Dan banyak sekali yang bukunya belum saya invent, karena memang di rak-rak yang di depan kita ini memang itu semuanya sumbangan dari warga yang antusias sekali dengan perpustakaan Mojosongo 1 ini. Ya, seperti itu. Kalau tadi kan Bapak bilang kan ada sumbangan dari masyarakat. Iya. Nah itu apakah ada alur khusus gitu Pak buat penyumbang buku ke sini gitu? Kalau alur khusus tidak ada. Jadi mereka memang langsung datang ke sini, Mas.
maaf Mas, saya ada buku seperti ini, apakah ini bisa untuk koleksi di sini ya, bisa untuk membantu. Memang saya menyortir ya, tidak semua buku yang disumbangkan masyarakat saya terima. Nanti takutnya cuma jadi apa ya, jadi cuman tumpukan aja. Jadi saya lihat memang yang benar-benar buku yang benar-benar dibutuhkan, masih layak, yang buku-buku bukan buku kuno ya, istilahnya yang pelajaran-pelajaran yang sudah kurikulumnya sudah expired seperti itu, memang saya bukan menolak, tapi saya terima juga, tapi beda untuk perlakuannya. Saya akan display apa enggak, sortiran dari saya juga seperti itu. Jadi masyarakat di sini tuh partisipasinya keren banget. Iya, antisipasinya sangat antusias Iya. banget di sini. Iya, untuk perpustakaan ini, karena memang mereka itu lebih apa ya, istilahnya itu mereka tuh lebih tenang untuk ngecul kayak anaknya itu di perpustakaan daripada mereka main-main di jalan, main-main nggak jelas gitu. Kalau banyak sekali, jadi pagi-pagi gitu orang tua kesini kan, mereka pada baca buku nih, kemudian orang tua kesini, oh dek, oh kamu di sini toh, ya udah nggak apa-apa Mas, ikut nitip ya gitu. Oh iya ibu, saya gitu. Jadi kayak penitipan anak gitu ya Pak ya. Kalau penitipan anak kan mereka tahu kalau di sini baca-baca, jadi positif gitu loh. Iya, benar-benar banget. Seperti itu. Iya. Jadi mungkin yang di daerah kalian nih, Iya. dekat rumahnya ada perpustakaan, dikunjungi aja. Iya. Iya. Daripada adiknya main ke mana-mana gitu-gitu. Bagaimana sejarah mengenai berdirinya perpustakaan di sini? Untuk berdirinya itu tepatnya tahun 2008, sudah lama banget ya, berarti 13 tahun yang lalu. Dan kebetulan saat itu memang dari pemerintah menginginkan ada lahan yang kosong. Kebetulan di Kelurahan Serangan ada di sini. Jadi ini adalah bantuan dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kota Surakarta pada saat itu. Untuk berdirinya ini memang bangunan ini didirikan dulu, kemudian dari pihak kelurahan menentukan pengelolanya dan kita diambil dari kader kelurahan sana. Kemudian sudah didirikan, diisi semua apa yang ada di dalam, termasuk bahan-bahan pustaka, kemudian meubiler dan lain-lain, itu semuanya dari dinas, dan kita tinggal masuk sebagai pengelola. Kalau dari ibu sendiri sudah dari awal ya Bu? Iya, dari awal sekali. Jadi udah tahu seluk-beluknya gitu ya Iya. Bu ya. Alhamdulillah sudah kita bisa menguasai lah. Sudah hafal masyarakatnya juga Iya. ya Bu ya. Di perpustakaan ini pasti ada sejarahnya kan ya Pak? Ya. Nah menurut Bapak sejarah perpustakaan ini tuh gimana ya Pak? Jadi sejarahnya memang ini program dari wali kota pada zaman itu tahun 2008. Wali kotanya Pak Jokowi. Dia ada program perpustakaan kampung. Kalau di tempat kabupaten namanya perpustakaan desa, tapi karena di kota namanya perpustakaan kampung. Karena tidak menggunakan kata desa tapi kelurahan, adanya di dalam kampung. Jadi memang ini programnya wali kota mendirikan perpustakaan kampung di Kota Solo. Pada saat itu ada 6 lokasi, tapi kalau sekarang sudah ada 18 lokasi. Terus kemudian yang sekarang ini mungkin sudah lebih ya, tapi bentuknya tidak sama. Ada yang perpustakaan kampung, satu bangunan perpustakaan kampung saja pada saat itu. Ada yang bentuknya taman cerdas. Taman cerdas itu satu paket dengan taman main dan tempat panggung hiburan untuk anak-anak, dan satu gedung lagi untuk gedung komputer. Jadi itu taman cerdas bermacam seperti itu. Sedangkan kita yang perpustakaan kampung itu hanya bentuk satu gedung saja, isinya perpustakaan. Itu di zaman Pak Jokowi sudah dibangun seperti itu. Jadi untuk taman cerdas sendiri lebih multifungsi gitu ya Pak? Iya. Daripada perpustakaan Iya. kampung. Ya, karena ada tempat bermain, ada tempat panggung hiburan dan pendidikan di ruang komputernya. Di tempat yang sama itu ya Pak? Iya, Kalau perpus kampung itu kan cuma kayak perpus iya, biasa. hanya perpustakaan saja. Untuk saat ini pengunjung perpustakaan di Surabaya cukup ramai atau bagaimana? Kalau sekarang
Nah, ini pertanyaannya, jawabannya sudah berkurang banyak ya dari ketika awal-awal kita berdiri. Masih kalau dulu itu mungkin sekitar tahun 2008 hingga 8 tahun 9 tahun itu masih ramai. Kenapa? Karena yang namanya HP, smartphone itu belum begitu menjamur seperti sekarang ya, belum masif gitu. Akhirnya tidak banyak orang yang punya, terus kemudian cari hiburannya adalah membaca, cari ilmunya lewat bacaan. Mereka datang, entah itu anak-anak, entah itu remaja, ibu-ibu, mereka datang ke perpus, masih banyak yang datang hingga akhir 2016 mungkin, tapi 17 kesini ke 20 21 sudah keadaannya sudah berbeda jauh ya, karena masing-masing keluarga itu punya smartphone sendiri-sendiri, Ya. bahkan bapaknya, anaknya semuanya pegang. Akhirnya kebutuhan untuk mencari informasi atau baca itu sudah lewat smartphone-nya masing-masing. Akhirnya perpustakaan jadi lebih sepi, berkurang pengunjungnya. Ada lagi sebabnya, dulu ramai itu karena banyak sekolah itu meminta anaknya, anak didiknya untuk mengerjakan tugas seperti pencarian buku dongeng untuk mencari literasi yang berkenaan dengan asal-usul daerah dan sebagainya. Mereka datang ke perpustakaan mencari buku dongeng. Nah, itu dulu masih sering dikerjakan para guru, sekarang sudah enggak dikerjakan. Jadi ceritanya seperti itu, sangat berkurang. Apa di perpustakaan Janggal ini ada semacam kegiatan seperti kegiatan promosi gitu Pak? Kalau promosi, kalau lewat lembaga kelurahan kita sering karena saya sering beraktivitas di kegiatan di tingkat kelurahan, saya sering menyampaikan dan saya juga sering berhubungan dengan PKK tingkat kelurahan, karena secara struktural memang kita ini menjadi binaan dari PKK juga, PKK kelurahan, terutama di Pokja 2-nya bagian pendidikan. Jadi kita punya kedekatan secara struktural dan sering berkegiatan bersama. Tapi itu terakhir beberapa tahun yang lalu, sekarang sudah jarang. Kalau untuk kegiatan kayak festival yang ada di kelurahan gitu-gitu sering nggak? Ada setiap tahun, karena ini pandemi 2 tahun jadi off. Tapi dulu sebelum ada pandemi, karena itu menjadi event rutin, kita perpustakaan ya biasanya partisipasi ikut, karena ini bagian dari promosi tadi. Meskipun memang sifatnya cuman karnaval gitu, tapi promosinya beda dari promosi sosialisasi, tapi promosi karnaval gitu. Di perpustakaan ini ada kayak kegiatan promosinya gitu nggak Pak, untuk menarik pengunjungnya gitu? Oh iya, ada. Jadi gini, karena di sebelah ini PAUD ya. Iya. Sebelah ini PAUD, kemudian ini perpustakaan. Saya sebelum kesini itu memang melihat agak sepi, kemudian saya memutar otak gimana sih bisa rame, karena di sini kebanyakan yang berkunjung anak kecil. Saya ngasih bimbel gratis, tapi balistu, baca tulis itu. Iya. Terus bagi putra-putranya yang istilahnya di bawah 5 tahun, terus tapi dia sudah mempunyai minat baca yang tinggi. Saya di sini juga ngasih mereka. Saya kan juga punya anak kecil, jadi di situ kemarin saya ngeleskan anak saya yang saya maksud. Itu tuh masih ada modul-modulnya. Modul-modulnya tuh masih ada cara cepat baca seperti apa. Lah di sini saya berikan ke anak-anak. Itu untuk menumbuhkan minat baca mereka. Jadi sejak dini kalau kita ngasih mereka minat baca yang ternyata membaca itu menyenangkan kan, seperti itu. Nah, di situ nanti saya
yakin nanti generasi mereka itu nanti tidak berfokus pada gadget aja, tapi mereka juga senang baca. Makanya di sebelah kiri saya di situ ada majalah khusus anak seperti buku, seperti Ananda, seperti itu. Memang saya display di paling dekat. Karena apa? Karena di sini pengunjungnya kebanyakan anak-anak. Jadi anak-anak itu senang baca buku seperti itu. Jadi promosi saya itu saya mengadakan baca tulis gratis di sini. Jadi mereka yang ingin belajar membaca di sini saya persilahkan, saya fasilitasi supaya anak-anaknya juga senang kemarin kan kayak gitu. Promosinya seperti itu kalau saya. Keren banget. Sangat Ya, terima kasih. Kalau dari kayak kegiatan semacam dari kelurahan gitu-gitu ada nggak? Ada. Kalau sementara ini karena pandemi belum ada ya. Tapi saya tetap berusaha untuk menjemput bola. Dalam artian karena mereka karena kesibukan tidak sini, saya mencoba mendekati seperti kelompok-kelompok arisan, dasawisma, PKK seperti itu. Di situ juga karena pesertanya ibu-ibu ya, saya di situ memberikan buku-buku yang istilahnya cara memasak seperti itu, resep-resep seperti itu, terus cara istilahnya belajar menjahit. Nah gitu saya atur di tengah-tengah mereka waktu arisan, jadi waktu sambil kegiatan itu mereka juga bisa baca-baca sebagai sarana promosi juga untuk ternyata perpustakaan Mojosanga 1 ini koleksinya komplit juga ya, saya mau nyari apapun ada. Nah itu supaya untuk menarik perhatian, supaya next time dia membutuhkan sesuatu yang ingin dia ingin dia pelajari, tidak melulu dari gadget aja, dari Mbak Google, mereka bisa datang kemari. Nah seperti itu promosi saya. Kalau ibu-ibunya itu apa cukup sering juga datang ke siang? Sering sekali ya, ibu-ibunya itu sering sekali, kebanyakan karena apa? Karena dampingi anaknya. Jadi memang sekalian gitu ya? Iya sekalian. Jadi dari awal kadang-kadang ada anak yang kesini kan nggak semua anak kendel ya, nggak semua anak berani. Jadi pertama ditemenin ibunya dulu, kedua ditemenin ibunya, nanti ketiga dia main sendiri ke sini. Jadi memang kebanyakan di sini pengunjungnya yaitu anak-anak dan ibu-ibu. Remaja-remaja itu masih sekolah Nah, SMA SMP jarang sekali. Ya jarang sekali. Ya karena ya itu gadgetnya itu, sibuk gadgetnya itu. Aku juga anak saya pertama udah SMP dan itu saya melihat memang minat gadgetnya dia memang sangat tinggi sekali, ya, lebih tinggi sekali memang minat gadgetnya. Jadi ya itu PR kita semua, karena anak-anak yang sudah menginjak usia ABG ya SMP SMA itu pasti untuk datang ke sini itu minat bacanya sangat minim sekali. Ya memang itu jadi itu kita ya. Jadi yang tidak sini malah kebanyakan mahasiswa. Kalau mahasiswa iya, karena memang mereka mencari bahan mungkin ya untuk skripsi atau mungkin untuk referensi dia suatu jurnal atau pelajaran penugasan seperti itu. Iya. Kalau SMP SMA kurang sih. Kalau di perpustakaan ini adakah semacam kegiatan promosinya gitu Bu, untuk menarik pengunjungnya biar datang terus ke perpustakaan? apalagi kan di sekitar sini kan ada sekolah SD, TK ya. untuk promosinya yang kita lakukan itu biasanya memang secara kesimpulan ya. Semisal nanti ada yang berkunjung ke sini, kemudian nanti kita kenalkan dengan kegiatan di sini, itu secara otomatis mereka sudah oh iya itu di perpustakaan itu ada kegiatan seperti itu, biasa nanti secara otomatis mereka akan datang mengunjungi. Ya. pernah ada kegiatan apa Bu? Misalnya mungkin Ya dari kelurahan atau dari mana gitu ikut-ikut. Oh ya, kalau selama ini sebelum masa pandemi kan kita punya kegiatan rutin dan kita bekerja sama dengan Forum Anak Kelurahan Serengan, kemudian dengan KPI Kelurahan Serengan, juga komunitas anak muda yang berada di wilayah kita di RW 10 yang PAW. Itu kalau setiap Senin dan Kamis kita ada pendampingan pembelajaran untuk anak-anak sekolah usia SD dan SMP. Itu waktunya habis maghrib sampai selepas isya. Jadi memang itu dikelola mereka. Jadi memang dana-dana juga dari anak-anak sendiri. Itu kita namakan gerakan gerdu, gerakan 2000. Setiap
kegiatan 2000 dan 2000 itu untuk kegiatan mereka, operasional mereka itu rutin sudah berjalan kira-kira beberapa tahun, tapi berhubung pandemi akhirnya semuanya terhenti. Jadi ya itu yang gerakan 2000 itu kayak menabung gitu ya. Iya, untuk kegiatan iya. selanjutnya gitu. Lalu untuk pengunjung sendiri di pandemi ini gimana? Untuk kunjungan di pandemi ini mungkin agak berkurang ya, nggak kayak dulu karena Ya. memang beberapa kali kita diadakan untuk WFH, jadi tidak ada jam kunjung untuk perpustakaan, kita hanya buka bersih-bersih, habis itu sudah kita tutup kembali untuk pulang. Oh iya. Karena memang tidak ada. Jadi mungkin pengunjungnya kan kita kebanyakan yang berkunjung itu adalah orang tua yang ada di sekitar sekolahan. Berhubung SD-nya juga tutup, sekolahnya berhenti, ya sudah berarti kita memang harus mengikuti ritme mereka. Iya. Ya, berkurang secara otomatis. Uji ini kan berarti di sini jadi pengelola perpustakaan ini udah 33 tahun. Iya. Suka duka yang udah dihadapi apa untuk Iya. mengelola perpustakaan ini? Ya kalau kebanyakan malah banyak sukanya ya. Kalau dukanya itu memang saya pikir nggak ada deh. Cuma ya dukanya memang kita tuh kadang sulit ya menarik orang untuk berkunjung ke sini. Ya karena memang kita udah kalah dengan yang namanya gadget. Iya. Kalau betul-betul orang yang nggak butuh buku banget, Nggak bakalan iya nggak bakalan gitu. datang sini ya. Kurang minat gitu. Iya, tapi kalau sukanya kita bisa melayani banyak masyarakat sih untuk kegiatan di Serengan. Kebetulan memang dari sekian teman kita tuh bisa optimal untuk pemberdayaan perpustakaannya untuk semuanya untuk kegiatan masyarakat di lingkungan. Iya. Berarti bertemu banyak orang itu sih. Iya, Gitu ya, Bu iya. ya. Kalau menurut ibu sendiri kalau misalnya suka dukanya dalam melayani masyarakat dalam suka dukanya yang dalam ibu waktu pengunjung itu datang. Ya kalau sukanya ya memang kita sukanya karena berarti kita dimanfaatkan. Iya. Terutama untuk perpustakaan kita dimanfaatkan. Kalau dukanya itu dia punya buku nggak dikembalikan. Oh, Itu iya. kan ya, Bu ya. Iya, Sering. Terus kemudian ada lagi yang rusak itu juga nggak mau mengganti. Tapi ya sudah karena memang dia punya bukunya, ya mereka memanfaatkan perpustakaan. Gitu. Iya, gitu. Pak Arif sendiri kan di sini mengelola perpustakaan Jabar itu udah 10 tahun lebih ya hitungannya. Iya, lebih Pak. Iya. Nah, suka dukanya apa Pak? Nah, iya, dalam Pak. mengelola perpustakaan Jabar? Apakah banyak sukanya atau banyak dukanya gitu Pak? Ya, ya sukanya karena kita ketemu banyak orang Iya. dan banyak orang yang kebanyakan karena pengunjungnya kan usianya anak-anak. Jadi kalau anak-anak itu kan biasanya kan meskipun mereka bikin kacau, rame, gaduh Iya, dan sebagainya, rame kacau itu sifatnya dia ambil buku dan sebagainya, nggak kembalikan, terus mereka lari-lari dan sebagainya. Tapi memang menariknya di situ. Kenapa kalau kita ketemu anak-anak itu bisa gayeng juga, menarik. Kenapa ya? Ya senang ada temennya juga. Iya. Iya, walaupun sering punya masalah soal itu tadi kacau. Anak dia bawa adiknya ngompol, sering dari yang pipis sampai yang buang air besar sering. Jadi itu menariknya di situ. Iya. Jadi kalau dukanya apa ya dukanya? Kayak buku nggak dikembalikan itu mesti apa gimana Pak? Buku berserakan gitu Iya. ya Pak. Ya kalau nggak dikembalikan itu setiap perpustakaan mengalami hal yang sama Pasti Pak. semuanya, karena manusia itu punya tabiat yang tidak sama juga. Ada yang baik, ada mungkin barangnya hilang atau dicari. Dulu sering di tempat kita ini di sebelah situ kan sering kebanjiran Pak. Ini ke utara itu kan sering, yang ke timur itu kebanjiran, akhirnya banyak rumah yang kebanjiran. Lah beberapa yang pinjam buku akhirnya bukunya katut ikut juga ke rendam air. Yang jadi masalah
banyak yang mencoba untuk baik tapi buku dikembalikan dalam bentuk yang sudah terendam air itu, bahasa itu ini masih ini Iya. barangnya sudah nggak bisa dibuka itu. Ya, saya ini juga, ya ini cerita-cerita yang menarik. Iya juga. Ada dukanya tapi menarik juga. Ada duga tapi nggak kayak duga gitu ya. Iya. Nah, kalau untuk duka-duka yang dihadapi waktu melayani masyarakat yang berkunjung ke sini gimana Pak? Nah, suka dukanya tuh satu itu yang pertama kali saya benar-benar gemes itu masker, Mbak. Masker. Iya. Jadi gini, mereka kesini itu kan ini musim pandemi ya, Iya, musim iya. pandemi saya mencoba mengedukasi ke mereka. Mereka datang, Mas mau baca, oh iya silahkan, tapi maaf ya, ini kan masih pandemi. Nah ini maskernya dipakai dulu. Oh gitu ya, nanti biar apa sesuai prokes ya, biar nanti tetap sehat semuanya gitu. Oh ya udah Mas, tak pulang lagi bawa masker. Gitu. Akhirnya mereka tidak pulang lagi ke sini. Nah seperti itu memang kendala saya yang benar-benar sampai sekarang masih menjadi PR saya. Iya. Mereka kesini nggak pakai masker. Kalau saya suruh pulang pakai masker, mereka nggak akan kembali ke sini. Tapi kalau enggak, itu masalah prokesnya seperti Iya, apa. Nah iya. itu memang masih menjadi PR saya. Seperti itu. Iya, Suka dukanya itu. Terutama anak kecil ya. seperti Iya, itu. masih agak sulit juga mengedukasi untuk pakai maskernya. Iya benar. Terus kalau untuk kendala buat mengelola ini gimana? Kendala yang udah mungkin ada cerita kendala apa gitu waktu mengelola di perusahaan ini? Kendalanya ya. Jadi gini, karena memang handover dari pengurus perpustakaan lama ke pengurus perpustakaan baru itu tidak detail, itu satu. Yang kedua juga waktu saya handover itu ini apa sih yang mau saya tanyain lagi itu saya juga nggak tahu karena memang saya masih benar-benar baru dan nol banget tentang ilmu perpustakaan. Kebanyakan kalau dari kemarin-kemarin mereka yang mau mengembalikan buku itu saya bingung, Mas saya mau mengembalikan buku. Oh iya, saya lihat di buku peminjamnya nama dia nggak ada, tapi dia mengembalikan buku. Buku ini yang mana ya? Akhirnya ya udah saya tulis manual saja kalau buku ini si peminjam ini sudah dikembalikan. Saya manual satu-satu. Seperti itu. Sampai saat ini manual juga Pak? Ya sampai saat ini ya karena memang sudah dikasih sistem ya Iya. sama teman-teman dari mahasiswa kemarin itu saya input sekalian. Jadi istilahnya saya stop opnam lagi. Iya, Sambil belajar. Iya sambil belajar saya stop opnam lagi. Ternyata setelah tahu cara stop opnam itu seperti apa, kemudian cara shelving buku seperti ini, klasifikasi buku itu seperti ini, ternyata menyenangkan juga. Lebih mudah atau Lebih mudah. Iya, lama-kelamaan sudah terbiasa. Oh, iya. Lama-kelamaan terbiasa. iya. Bapak itu kendala yang dihadapi selama kerja di perpustakaan ini itu apa ya Pak? Sebenarnya kalau kendala ini kalau di teknis mungkin nggak ada nih Mas, karena kita sudah mendapatkan pelatihan administrasi dan pengurusan di perpustakaan. Tapi kalau non teknisnya mungkin itu yang lebih banyak, terutama karena kita kan setiap hari bukan sekedar urusan administrasi, kita punya masalah soal sarana prasarana, pengelolaan yang sifatnya non teknis itu kan mesti dipikirkan juga, terutama tentu akhirnya kepada dana, karena yang namanya bicara soal tempat yang mesti nyaman, harus bersih dan nyaman, harus baik, itu kan tentu membutuhkan pemeliharaan itu membutuhkan anggaran yang ini tentu saja ya menjadi kendala, walaupun ada tapi memang tidak sebanyak yang kita butuhkan. Jadi kita mesti ya pinter-pinter untuk mengelolanya. Seperti kemarin kita kan nggak pernah menyangka kalau yang namanya sarana kita untuk menulis
komputer ini kan tiba-tiba mati. Kalau menurut Ibu kendala yang dihadapi dalam mengelola perpustakaan itu apa nggak? Ya kalau kendalanya yang jelas kita kaitannya dengan IT ya. Iya. Dengan IT ya. Dengan IT karena kita memang keterbatasan sarana yang kita punya. Kemudian SDM-nya mungkin saya locatannya masih kurang lincah dengan yang sekarang. Itu yang jadi kendala. Tapi selama ini kita manual. Kendalanya di sini. Kalau untuk mengatasi kendalanya itu Ya akhirnya kita harus gimana ya? Pinter-pinternya kita juga melakukan kolaborasi keluar gitu. Ya, mungkin teman-teman kita nunut-nunut begitu. mencari informasi sendiri, Iya. gitu, belajar sendiri gitu ya Bu ya. Apakah ada pembekalan dari dinas itu untuk ibu sendiri? Iya. Ya kita untuk kalau dulu kan kita masuk ke sini betul-betul kita nggak tahu ilmu perpustakaan, tetapi berjalannya waktu untuk kami pengelola itu biasanya diikutkan fintech. Itu udah ya fintech bimbingan teknik itu mungkin udah berapa kali kita ikutin, ada sertifikatnya juga. Terus ini yang terakhir kaitannya dengan kemampuan IT-nya kita juga dikhususkan untuk penguasaan pengolahan secara online secara via seperti itu. Dulu pertanyaan dari awal tentang perpustakaan ini. Perpustakaan ini juga koleksinya udah Iya. lengkap banget. Terus anak-anaknya juga rame banget. Ya. Mungkin teman-teman juga di rumah boleh bisa banget berkunjung ke sini perpustakaan di Serangan ini. Ajak teman-teman yang lain juga. Iya. Oke, welcome banget ya Bu kalau mau datang gitu. Iya, betul. Jadi memang karena pesan dari kantor sendiri dari dinas, istilahnya kalau perpustakaan itu jangan cuma dijadikan ajang untuk membaca, Iya. tapi lebih dari itu bagaimana perpustakaan itu bisa untuk menunjang literasi yang ada di lingkungan. Jadi semua kegiatan apapun welcome lah, kita malah senang, itu potensi yang kita miliki, kekuatan yang kita miliki, perpustakaan seperti itu. Iya, betul. Oke, terima kasih teman-teman yang udah menyaksikan. Terima kasih juga untuk Bu Muji. Terima kasih, Waktunya. Bu. Sama-sama. Yeay. Terima kasih teman-teman. Salam literasi. Salah. Ya segitu dulu ya teman-teman. Bincang-bincang santai kita di Lipto kali ini dengan Pak Bayu. Terima kasih J atas kunjungannya, atas wawancaranya. Saya juga memberikannya juga setahu saya seperti itu. Iya. Iya, kalau ada kurang atau apa tuh namanya lebihnya saya dimaafkan. Nah itu tadi bincang-bincang santai bersama narasumber kita Bapak Arif di program Lipto kali ini. Ya. Oke, terima kasih teman-teman buat udah menyaksikan kami di sini. Terima kasih juga Pak Arif buat Iya, waktunya. sama-sama. Oke, terima kasih Terima kasih. teman-teman. Sehat selalu ya.